Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Tadi kita sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi, pada bab ini yang harus kita bahas yaitu pertama, pendahuluan, kemudian identifikasi dan pengukuran transaksi keuangan, meliputi bukti internal, bukti eksternal. Setelah itu penjurnalan, ada dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Setelah ini baru kita posting ke dalam buku besar dan buku besar pembantu, yaitu buku besar terdiri dari buku besar dan buku besar pembantu. Setelah itu pembuatan neraca saldo, kemudian penyesuaian dan metode penyusutan. Nah, untuk bab ini kita mungkin lebih banyak untuk menghitung bagaimana pembuatan jurnal yang benar. Baiklah, kita lanjut dulu ke pendahuluan. Proses akuntansi umumnya disebut dengan siklus akuntansi. Siklus ini harus berurutan dan tidak boleh terlewat. Jika terlewat satu siklus saja, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya. Dan perlu diingat bahwa setelah laporan keuangan dibuat, nanti ini akan menjadi objek audit. Identifikasi dan pengukuran transaksi keuangan. Jadi segala sesuatu transaksi itu harus memiliki bukti transaksi untuk memperkuatnya. Jadi setiap transaksi itu harus ada buktinya. Transaksi tanpa bukti itu tidak dapat dibuktikan jika diadakan penelusuran. Oleh sebab itu, semua transaksi harus dicatat dalam bukti transaksi. Nah, sebagai contoh nih, misalkan kalian seorang bendahara di kelas, kan biasanya tuh ada tuh adanya pembelian perlengkapan kelas. Nah, kemudian kalian di kelas itu melakukan pengumpulan dana, misalkan satu orang 10.000. Terkumpullah misalnya 300.000 dalam satu kelas itu. Lalu kalian, salah seorang teman kalian ingin membeli misalkan sapu. Nah, sapu misalnya sapu yang dibeli misalkan sebanyak 10. Harga sapu satunya misalnya 5.000. Berarti kan uang yang terguna adalah 50.000. Si teman kalian ini pada saat ingin membeli sapu, bendahara membeli sapu kan otomatis teman kalian akan meminta uang itu kepada bendahara dan bilangnya mau membeli sapu. Pasti si bendahara akan bertanya, mau beli sapu berapa dan mana bukti pembeliannya. Nah, seperti itu. Jadi tidak semata-mata nanti bendahara langsung kasih uang 50.000. Itu tidak boleh, tetapi harus ada buktinya. Takutnya misalkan teman kalian itu membeli sapu yang sepadahal harganya cuma nilai totalnya 50.000, tetapi dia meminta ke bendahara 100.000. Nah, otomatis kan di sana ada penggelapan uang. Makanya dalam segala proses transaksi itu harus ada buktinya. Pada saat meminta uang kepada bendahara di kelas, berarti harus ada bukti bahwa kalian membeli sapu dengan harga senilai 50.000. Bisa dengan bukti kwitansi atau bukti faktur dan lain-lain.
Nah, jadi harus ada buktinya. Bukti transaksi dalam perusahaan itu terbagi menjadi dua, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Kita bahas yang pertama. Bukti internal itu seperti bukti kas. Bukti kas keluar, contohnya di sini bukti kas masuk. Misalnya ada pendapatan perusahaan atau ada penanaman modal, nah seperti itu. Kemudian ada bukti kas keluar, contohnya misalkan pembayaran gaji, ada hutang, pembelian peralatan, dan lain-lain. Dan memo ini merupakan bukti transaksi atau pencatatan antar bagian dalam perusahaan atau dari manajer untuk bagian lain di perusahaan. Jadi bukti internal itu ada 3. Ada bukti kas masuk, yaitu yang tanda bukti bahwa perusahaan itu menerima sejumlah uang secara tunai. Dan sedangkan bukti kas keluar itu bukti perusahaan bahwa telah mengeluarkan sejumlah uang secara tunai, contohnya misalkan membayar gaji, hutang, dan memo. Nah, jadi 3 ya, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Kemudian bukti eksternal, ini ada beberapa bukti eksternal, antara lain faktur, itu tanda bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur penjualan ini dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pembeli. Nah, jadi kan misalkan nih kalian membeli sesuatu di minimarket, pasti dikasih fakturnya kan? Nah, itu faktur itu dari pihak penjual yang diserahkan ke pembeli. Untuk kwitansi itu adalah bukti penerimaan sejumlah uang. Bukti penerimaan sejumlah uang di mana pihak yang menerima uang itu akan memberikan tanda tangan di atas kwitansi tersebut. Kwitansi ini terdiri atas 2 bagian, ada bagian kecil untuk penerima uang yang disebut dengan SOIS dan bagian lain yang diberikan kepada pembayar. Nah, jadi kwitansi ini bukti penerimaan sejumlah uang. Misalkan nih kalian beli suatu obat ke apotik dengan total obat yang dibeli adalah misalkan 500.000. Lalu sebagai bukti ke perusahaan, kalau kalian benar membeli obat senilai 500.000, maka kalian bisa meminta kwitansi ke apotek tersebut dengan senilai uang 500.000 tadi. Nanti pihak apotek akan membuatkan kwitansi dan menandatanganinya. Nah, kwitansi itu yang diserahkan kepada si pembeli. Nah, itu yang digunakan sebagai bukti penerimaan sejumlah uang. Kemudian nota itu bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi pembelian secara tunai. Nota ini dibuat oleh pihak penjual untuk pembeli. Nota itu dibuat biasanya 2 rangkap, ada untuk penjual dan ada untuk pembeli. Misalnya kalian ke pasar membeli suatu bahan makanan. Nah, nanti pihak penjual akan membuatkan nota. Nah, itu adalah sebagai bukti menunjukkan bahwa telah terjadi pembelian secara tunai. Kemudian ada nota debit, adalah bukti bahwa perusahaan telah mendebitkan perkiraan langganannya. Hal ini dapat terjadi apabila barang yang dibeli oleh langganan itu tidak sesuai dan dikembalikan atau adanya pemotongan harga. Sedangkan nota kredit itu bukti bahwa perusahaan telah mengkreditkan perkiraan langganannya. Langganan ini adalah pemasok. Nota ini diberikan
apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima, sehingga dikembalikan atau ada pemotongan harga. Kemudian di sini cek. Cek itu adalah surat perintah agar bank membayarkan sejumlah uang kepada seseorang yang namanya tercantum di dalam cek. Nah, cek itu harus ditandatangani oleh pemegang cek. Jadi kan biasanya nih kalian memberikan cek kepada seseorang. Jadi di dalam cek itu ditulis berapa jumlah uang yang harus diberikan kepada seseorang tersebut, kemudian ditandatangani. Nah, nanti yang menerima cek akan mencairkan dananya itu melalui bank. Nah, itu adalah pembahasan pertama tentang pendahuluan dan identifikasi pengukuran transaksi keuangan. Untuk selanjutnya penjurnalan, Ibu akan kasih link tentang jurnal umum dan jurnal khusus. Silahkan kalian tonton untuk link berikutnya.